الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيني ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Al-Ayah. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah. Mari bersama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh kemuliaan ini, di hari yang penuh keberkahan ini, di waktu yang mustajab ini, karena hanya dengan takwalah kita dapat membedakan mana yang hak, mana yang benar, dan mana yang batil, dan mana yang salah. Salawat beriring salam marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan hidayah yang kita rasakan sekarang. Sidang Jumat rahimakumullah. Ada ungkapan dialog Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertuang dalam riwayat hadis, dalam kumpulan hadis riwayat Imam Tirmidzi, yang diawali dengan pertanyaan, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apakah gibah itu? Maka para sahabat menjawab, qalu Allahu wa rasuluhu wa a'lam. Maka sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melanjutkan dalam sabdanya, al-ghibah, ghibah itu yaitu engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana pendapat Anda jika memang benar ada padanya? Maka Rasulullah menjawab, kalau memang sebenarnya begitu benar adanya pada saudaramu, maka engkau telah menggibahinya. Tetapi jika apa yang kau sebutkan tidak benar, berarti engkau telah berdusta atasnya. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di siang penuh kemuliaan ini kembali mari kita bersama bermuhasabah bahwa masing-masing dari individu-individu kita pernah mengolok-olok saudara kita sesama muslim. Antar jamaah satu saf salat pun pernah kita mengolok-olok. Tidak kita pungkiri itu. Maka siang hari ini kita bermuhasabah. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa ia yang melakukan ghibah sama saja mengoyak atau memakan daging saudaranya sendiri. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni
Inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Silakan dibuka kembali setelah ini kita menuntut ilmu kembali bahwa dalam surah Al-Hujurat yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, dhann. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Saudaraku sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaannya adalah mengapa ghibah disamakan dengan memakan bangkai manusia? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, dalam ayatnya. Apakah kalian suka memakan bangkai saudara kamu sendiri yang sudah menjadi mayat? Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala menyamakan orang yang menggibah saudaranya seperti memakan bangkai saudaranya tersebut. Apa rahasia dari penyamaan ini? Saudara jemaah rahimakumullah, Imam Qurtubi dalam tafsir yang menjelaskan ini adalah permisalan yang amat mengagumkan di antara rahasianya. Apa rahasianya? Rahasianya adalah yang pertama, karena ghibah mengoyak kehormatan orang lain. Layaknya seorang yang memakan daging, daging tersebut akan terkoyak dari kulitnya. Mengoyak kehormatan atau harga diri, tentu lebih buruk keadaannya. Masing-masing dari kita pasti pernah memakan daging. Dan bagaimana kita mengoyak daging kita dengan mulut kita, hancur lebur, tak tersisa. Itu rahasia pertama. Dan yang kedua menurut Imam Al-Qurtubi adalah Allah Ta'ala menjadikan bangkai daging saudaranya sebagai permisalan, bukan daging hewan. Hal ini untuk menerangkan bahwa ghibah itu amatlah dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mengapa sebagian di antara kita masih saja melakukannya? Jika hari ini kita punya pasangan kita yang memang pasangan kita pun suka menggibahi sesama temannya, maka ingatkan mulai saat ini dalam surat Al-Hujurat ayat 12, itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, permasalahan tidak akan berhenti sampai di sini. Ada yang bertanya, ya Ustaz, kapan permasalahan akan berhenti? Ghibah akan berhenti saat kita meninggal? Tidak. Saat meninggal pun kita masih ada permasalahan. Amal kebaikan kita pun harus dipertanyakan, dipertanggungjawabkan. Salah satunya ada kesalahan ghibah di situ. Lalu kapan akan berhenti? Ketika kaki ini telah menginjakkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak berlaku untuk kita. Yang berlaku hanya untuk anak-anak kaum Hawa, pasangan kita. Ia mampu menginjakkan kaki ke surga. Kalau kita sebagai Bani Adam, ketika kaki kita sudah di surga, pasangan kita pun protes sama Allah. Anak-anak kita pun protes sama Allah. Ya Allah, suamiku menuntut ilmu sendiri tanpa memperingatkan diriku, sehingga aku tidak rela kalau aku harus di neraka sendirian. Oleh karena itu, peringatkanlah keluarga kita. Ketika kita mampu menuntut ilmu, ajak keluarga kita.
Ketika mampu di sop terdepan, ajak keturunan kita. Jangan hanya kita yang mau mendapatkan memonopoli pahala itu untuk diri kita. Sidang jemaah rahimakumullah. Lalu rahasia yang ketiga, kenapa disamakan dengan memakai bangkai? Allah Ta'ala menyebut orang yang digibahi tersebut sebagai mayit, karena orang yang sudah mati dia tidak kuasa untuk membela diri. Seperti itu juga orang yang sedang digibahi, dia tidak berdaya untuk membela kehormatan dirinya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita mampu membusungkan dada, berlaku sombong ketika orangnya tidak ada. Dan rahasia keempat, Allah menyebutkan ghibah dengan permisalan yang amat buruk agar hamba-hambanya menjauhi dan merasa jijik dengan perbuatan tercela tersebut. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan, ayat tersebut menerangkan sebuah ancaman yang keras dari perbuatan ghibah, dan bahwasannya ghibah termasuk dosa besar karena Allah menyamakannya dengan memakan daging mayit, dan hal tersebut dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga siang hari ini kita mendapat ambil pelajaran dan ibrah agar kita terhindar dari sifat-sifat menggibahi orang lain, bahkan sesama saudara kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل نبينا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدية، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، وعلِ كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمهن وسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.